Tapi kalau kita mau untuk pakan kering murni, ini untuk serat paling enggak 30% lah. Oh, seratnya 30% ya Pak? Untuk kering. Kering? Iya, kalau kering. Ini saya masukkan baru sekitar 4%. 4%. Berarti masih bisa ditambahin lagi untuk seratnya. Cuman kalau untuk silase, karena kita manfaatkan stok yang ada di sekitar kita. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Salam sejahtera buat sedulur semuanya. Pripun kabaripun panjenengan sedaya. Kali ini teman-teman saya ajak sekali lagi ke tempat Bapak Kamsirin. Halo Pak Kamsirin, assalamualaikum. Waalaikumsalam. 2 hari dari kemarin baru selesai nyebar, cuman 2 orang, bobot sekitar 3,2 ton. Tadi dikerjakan untuk 4 orang. 4 orang Pak? 4 orang, dari jam 8 pagi, barusan selesai. Lumayan capek. Ya, ini kita akan tanya-tanya sedikit lah, belajar tentang pakan complete feed ya. Boleh sedikit ceritakan monggo Pak? Ya, ini bisa dibilang complete feed, tapi belum bisa full ya. Soalnya dibilang full, karena untuk seratnya saya masih menggunakan silase. Oh, silase. Iya. Oke, nggak apa-apa. Tapi kalau kita mau untuk pakan kering murni, ini untuk serat paling enggak 30% lah. Oh, seratnya 30% ya Pak? Untuk kering. Kering? Iya, kalau kering. Ini saya masukkan baru sekitar 4%. 4%. Berarti masih bisa ditambahin lagi untuk seratnya. Cuman kalau untuk silase, karena kita manfaatkan stok yang ada di sekitar kita. Oh, ini berarti ngambil dari stok sendiri ya Pak? Ya, untuk seratnya kita manfaatkan stok yang ada di sekitar kita, termasuk ada ketebon, ada ya odot, pakcong, dan yang lainnya kebetulan masih ada. Nggak tahu kalau suatu saat nanti itu udah out, ya mungkin saya full kering. Full kering ya Pak? Ya. Dan kebetulan untuk saya sendiri untuk pemain breeding, bukan fattening ya, tetapi meskipun breeding itu juga pakai hitungan, nggak cuma asal kita kasih makan. Kalau kita nggak masuk ya nggak mungkin kita kerjakan. Oh iya Pak, ini ada pertanyaan kemarin. Oh, ya. Nah, ini pakannya itu aman nggak untuk breeding maupun fattening Pak, tentang pakannya ini Pak? Ya, kalau yang menurut saya sendiri ya aman. Selama ini saya kerjakan udah 4 tahunan dengan proses seperti ini. Nah, untuk peningkatan bobotnya berapa Pak dalam sebulan Pak? Kalau di rata-rata itu misalnya sekitar 15-an kilo ya sekitar 3 kilo. Oh, ya ya. Kalau mau berapa kilo per bulan itu kan juga tergantung dari masuknya berapa. Masuknya bakalan atau apa. Tapi kalau saya ngitung, saya sendiri pribadi itu dari mulai dia beranak nanti dalam hitungan 1 tahun dia masuk berapa kilo. Nah, itu kalau saya gunakan seperti itu. Itu kalau 1 bulan, kalau dari cempe ya 3 kilo, 2-3 kilo, tergantung kondisi dembanya sih sebenarnya. Tapi rata-rata 3 kilo. Nah, ini kan saya lihat stoknya sepertinya banyak banget tong-tongnya ini. Ini ya, dipakai sendiri atau dipasarkan Pak? Ya. Atau ada yang untuk ambil? Yang bakunya sih saya pakai sendiri. Tapi saya juga tidak menolak dan tidak ada yang berminat mau pakai ya boleh. Cuman untuk kalau kirim jarak jauh, sementara saya belum bisa karena faktor kendaraan. Ya. Tapi kalau mau ambil sendiri, silakan. Siap. Saya izinkan, boleh saja. Bagi yang mau bertukar pengalaman di sini, saya terima dengan senang hati. Kritik dan saran pun saya terima. Kalau kita misalnya pakai pakan konvensional dengan kondisi 70 hektar ya bisa dibayangkan. Kira-kira mau ngerobotnya di mana, butuh berapa tenaga. Kebetulan dengan trik saya kan satu ekor untuk domba
indukan ya bobot sekitar 30 up itu rata-rata cuma 8 on. Kalau 40 up itu ya mentok tuh 1 kilo udah itu. Jadi sambil jenengan kan kegiatannya benar-benar full sibuk, Ya, mulai dari alhamdulillah. nyukur, wis di berbagai wilayah lah, kondang Pak Kamsirin. Kok iso sambil ngingu, oke banget, rada percaya Pak. Yang pasti semangat. Semangat pengen maju lah. Ya, yang Itu harus semangat. kuncinya bersama keluarga juga kompak ya Pak. Ya harus kompak. Nah, itu kuncinya. Semua juga. kerja tidak ada bisa berdiri sendiri. Iya. Itu tak mungkin. Ya, itu. Harus saling mendukung. Intinya Kekompakan penting ya? dari hasil itu untuk keluarga, Keluarga. bukan untuk pribadi. Kembali ke keluarga ya Pak Betul. nanti ya. Jadi perlu diri sendiri, misalnya saya kerja sendiri, tak kasihkan keluarga ya mana mungkin saya kuat, tidak mungkin lah, harus saling ada mendukung. Saling membantu Pak ya Pak. Betul. Jadi penting sekali kita harus saling kerja sama satu keluarga. Nah ini Nanti- kembali ke pakan tadi Pak. Iya, Nah, pakan itu benar-benar memang kan kadang Pak banyak pertanyaan Pak. iya. Wah, aman enggak itu masih pada tanya aman enggaknya itu loh. Ya. Nah, suatu usaha itu sebenarnya kalau kita berpikir secara real dan gampang ya. Kalau misalnya tidak aman, tak mungkin dikerjakan. Iya. Kalau mungkin nggak ada keuntungan, tidak mungkin juga dilakukan. Itu udah kalimat pasti kok Iya. sebenarnya. Sebenarnya kita tanya, nggak usah terlalu banyak berpikir terlalu gimana ya, pusing-pusing lah. Ada seseorang menjalankan suatu usaha, dia berjalan terus nggak? Iya. Kalau dia berjalan terus berarti dia punya keuntungan. Jadi berarti dia juga aman. Termasuk pakan itu buat domba bunting atau apa masih aman. Kalau nggak aman, tentunya nggak mungkin dikerjakan. Itu paling kunci yang paling gampang itu, nggak usah banyak Iya. untuk menjawab gitu maksud saya gitu. Iya. Paling Sekaligus gampang. ya praktek ya Pak kalau mau. Nah, Praktek bahkan- langsung. Betul. Bahkan kalau ada yang mungkin praktek ternyata banyak yang gugur atau Gugur, apa. mati ya. Nah, itu berarti ada sesuatu yang salah. Yang salah. Nah, dia kalau mau belajar bisa saling tukar pengalaman. Dengan saya pun siap bantu. Siap ya Pak. Saya siap. Jadi setiap kali ada masalah, kita jangan menyerah. Terus belajar mencari Pasti ilmu ada ya. tantangan. Kita harus jangan malu bertanya pada senior. Di dunia peternakan itu tidak ada yang paling bisa, itu tidak ada. Mungkin saja akan sama punya saya diterapkan di tempat lain itu belum tentu sama, karena banyak berbagai faktor. Iya. Mungkin iklim, mungkin cara perawatan dan yang lain. Itu hal yang sederhana. Tapi kalau mungkin bisa ngimbangi atau mungkin lebih bagus perawatan dari tempat saya, mungkin hasilnya lebih bagus lagi. Iya. Ya, intinya kan di situ. Iya, betul. Nanti berarti kalau teman-teman yang tertarik mau belajar maupun coba mau beli hasil dari dengan membuat pakan kering, langsung hubungi jenengan ya Pak. Oh boleh, Oh. kontak aja langsung. Iya. Siap. Ya tahu bisa bantu. Cuman kalau saya kan kalau didadak gitu, kadang saya nggak bisa, karena saya kadang kan cuman buat stok tuh berapa, 3 ton atau berapa. Iya. Saya udah punya langganan berapa orang, oh dia berjatah dia berapa. Kalau orang dadak langsung saya minta sekian, lah saya nggak bisa, karena udah buat stok sendiri. Nah ini teman-teman nanti sebelum dengan teman-teman tanya, ini udah dijawab. Itu saya jawab langsung. Iya. Ini sekaligus biar tidak tanya lagi. Nah ini bisa digunakan berapa tahun Pak kira-kira? Kalau soal mau dipakai berapa lama, itu tergantung penyimpanan. Saya nggak bisa bilang sebulan 2 bulan. Oh, kalau bukan. dalam tutup ini rapat dan benar Iya. rapat, mau setengah tahun sekali pun nggak masalah. Nggak masalah. Nggak masalah. Ini benar-benar rapat. Biasanya kalau ada kebocoran cuman di dekat klem ini, itu cuma tak seberapa. Nanti bersihkan udah bagus lagi. Berarti ini siap berapa hari lagi Pak bisa dipakai? Kalau ini sebenarnya langsung dikasihkan makan bisa. Oh langsung ya Pak. Nah, dicoba aja bisa. Ini yang baru produksi tadi. Iya. Mau dicoba dikasih makan mau nggak coba? Iya nanti kita coba teman-teman. Ini Boleh. lanjut lagi. Ini baru aja buat. Heeh. Nah Karena ini ini udah ketika tongnya udah dibuka dan diberikan ke domba, ini harus habis atau enggak Pak? Atau Enggak. tutup lagi? Ya tetap rapat? ditutup, kalau itu Iya. tetap ditutup. Iya. Dia kan Masih padat. Ya, padat. Kalau yang kena angin kan cuma bagian atas. Iya. Setiap kali ngasih makan pagi atau sore, Buka. yang atas kena. ya, tak. Semakin turun kan enggak masalah. Sampai dia habis enggak masalah. Mau sampai 1 bulan baru habis enggak apa-apa. Yang penting ditutup lagi. Berarti teman-teman yang kadang membuat pun gagal, kemungkinan ada berapa faktor? Banyak sekali ya Pak. Iya. Itu termasuk seperti itu. Bahkan kadang-kadang saya tuh ada orang tanya loh, kenapa kok ya domba saya kan dikasih fermentasi itu ada yang
mungkin gagal bunting atau apa. Iya. Ya Nah saya itu kalau kadang bertanya seperti itu untuk iya, ada kan di pakan fermentasi gitu Iya. kan. Nah, saya saya bukan dunia kedokteran hewan ya. Iya. Saya berdasarkan pengalaman. Jadi saya cerita berdasarkan pengalaman, mau orang percaya monggo atau enggak ya monggo. Iya. Tapi kita secara logika saja. Karena kalau kita pakai fermentasi itu yang pakai tetes, probiotik, yang buat kita fermentasi hijauan tuh ya. Kalau menurut saya nggak cocok. Lebih aman ke silase, bukan fermentasi. Iya. Maaf bagi saya, tapi jadi bukan saya menggurui, cuman Iya, dari iya. pengalaman saya. Ini pengalaman ya teman-teman. Ya, jadi kalau orang lain bilang oh fermentasi aman, ya monggo, itu hak mereka. Karena saya dulu juga pernah pakai seperti itu. Domba saya juga pada gugur tuh. Gedebok pisang. Nah, permasalahannya kenapa? Karena kalau pakai yang fermentasi, itu kita pakai probiotik dengan tetes, apalagi banyak bahan basah, itu kadar alkoholnya naik, Iya. terlalu sengak, napenya terlalu tinggi. Nah, biasanya domba bunting nggak kuat. Itu setahu saya. Oke. Tuh. Tapi kalau silase ditambah ini, insya Allah aman. Aman ya Pak? Ya, itu selama yang saya kerjakan selama ini mungkin bisa dilihat sendiri dari domba-domba saya seperti apa hasilnya, kan bisa dicek. Oke, terima kasih sharingnya Pak Kamsirin. Sama-sama. Ada kata-kata terakhir pesan untuk terutama peternak pemula ya Pak. Kalau yang senior udah Oh iya. nggak berani. Ya. Udah. Pesan untuk peternak-peternak pemula, Ya. yang pasti untuk sebelum ternak cari ilmu yang positif seperti apa, tujuan ternak itu seperti apa. Kadang orang ditanya seperti itu, dia jawab, ya saya cuma cari untung. Lah, ya namanya usaha itu tidak ada yang nyari rugi, pasti nyari untung. Betul Pak. Cuman tujuannya itu apa? Tujuannya mau ke breeding, mau ke fattening, kan ada lain. Nah, breeding itu pun mau kita pakai hijauan full, atau tambah konsentrat, atau pakan kering, atau semi, udah lain. Nah, pesan saya buat para peternak yang pemula harus tahu betul tujuannya mau kemana, triknya kemana. Syukur-syukur perbanyak silaturahmi dulu. Nanti kalau udah yakin, baru dipraktekkan. Nah, dari praktek itu nanti kalau ada kegagalan, baru tanya. Pasti ada solusi. Ya, kalau mau berkunjung, monggo. Oke, terima kasih ini udah bersedia untuk padahal lagi sibuk-sibuknya teman-teman tadi membuat pakan dan kemarin ya sibuk sekali. Terima kasih Pak Kamsirin ini mau berbagi pada teman-teman, bersedia sharing bagi teman-teman, semoga menjadi amal bagi Bapak Kamsirin berbagi pada teman-teman semuanya. Nah teman-teman jangan lupa untuk di like, subscribe dan komen, semoga video dari Cak Farming ini semakin berkembang dan usaha Pak Kamsirin juga semakin berkembang, kami juga ikut senang ya. Oke, sampai jumpa di kesempatan yang lain. Terima kasih.